Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota 1. Eka Nur Latifah dengan NIM 203200035. Yang kedua Evana Zahro Atirah dengan NIM 203200040. Yang ketiga yaitu Vina Evi Hidayah dengan NIM 203200045. Dan saya Latifah Eli Ma'ruf dengan NIM 203200055. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai bencana alam, yaitu dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam di SD atau MI. Berikut materi dan penjelasannya. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan berdampak pada psikologis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bencana. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengelompokkan bencana menjadi bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Untuk yang pertama yaitu bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, yaitu contohnya antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu bencana non-alam. Bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh fenomena non-alam, yaitu antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan epidemi atau wabah penyakit. Yang ketiga yaitu bencana sosial. Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh interaksi antar manusia yang meliputi contohnya yaitu konflik sosial antar kelompok atau konflik antar komunitas masyarakat dan terorisme. Selanjutnya yaitu karakteristik bencana alam. Karakteristik bencana alam gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran dalam bumi yang terjadi sebagai akibat dari lepasnya energi yang terkumpul secara tiba-tiba dalam batuan yang mengalami deformasi. Terdapat beberapa tipe gempa bumi, yaitu yang pertama, gempa bumi vulkanik, yaitu adalah gempa bumi yang terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Yang kedua yaitu gempa bumi tektonik, adalah gempa bumi yang disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Gempa bumi ini banyak menimbulkan kerusakan atau bencana alam di bumi. Getaran gempa bumi yang kuat mampu menjalar ke seluruh bagian bumi. Yang ketiga yaitu jenis gempa bumi tumbukan, adalah gempa bumi ini diakibatkan oleh tumpukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Nah, jenis gempa bumi ini jarang terjadi. Yang keempat yaitu gempa bumi runtuhan. Gempa bumi ini biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun daerah pertambangan. Gempa bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal. Yang kelima yaitu gempa bumi batuan. Gempa bumi batuan adalah gempa bumi yang disebabkan oleh akibat aktivitas dari manusia seperti peledakan dinamit, nuklir, atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Adapun karakteristik atau ciri dari bencana alam gempa bumi adalah 1. Berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, lokasi kejadian itu terjadi pada wilayah tertentu. Yang ketiga,
akibatnya itu dapat menimbulkan bencana. Yang keempat, berpotensi dapat terulang kembali. Yang keenam, belum dapat diprediksi. Yang keenam, tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan itu dapat dikurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Hidayah dengan NIM 203200045 kelas PGMI B. Saya akan menjelaskan tentang bencana alam tsunami dan banjir. 2. Bencana alam tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang su berarti pelabuhan, nami berarti gelombang, sehingga secara umum diartikan sebagai pasang laut yang besar di pelabuhan. Nur mengungkapkan bahwa tsunami adalah suatu pergerakan naik atau turun yang terjadi secara tiba-tiba pada dasar samudera pada saat terjadi gempa bumi bawah laut, akan menimbulkan gelombang laut pasang yang sangat besar yang lazim disebut tidal waves. Ada beberapa penyebab terjadinya tsunami. Yang pertama, gempa bumi yang diikuti dengan dislokasi atau perpindahan massa tanah atau batuan yang sangat besar di bawah air laut atau danau. Yang kedua, tanah longsor di bawah tubuh air atau laut. Dan yang ketiga, letusan gunung api di bawah laut dan gunung api pulau. Mekanisme terjadinya tsunami. 1. Diawali dengan terjadinya gempa yang disertai oleh pengangkatan sebagai akibat kompresi. 2. Gelombang bergerak keluar ke segala arah dari daerah yang terangkat. Secara geografis, Indonesia terletak di daerah iklim tropis dan memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan ciri-ciri perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi ini dapat menimbulkan ancaman-ancaman yang bersifat hidrometeorologis, seperti banjir dan kekeringan. 3. Bencana alam banjir. Banjir merupakan peristiwa meluapnya air dari sungai sehingga menggenangi wilayah daratan yang normalnya kering. Banjir umumnya terjadi ketika volume air pada sungai melebihi daya tampung sungai tersebut. Berdasarkan penyebabnya, banjir dapat dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu 1. Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat. 2. Banjir yang disebabkan meningkatnya muka air di sungai sebagai akibat pasang laut maupun meningginya gelombang laut akibat badai. 3. Banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia. Dan yang terakhir, banjir akibat kegagalan bendungan alam. 4. Bencana alam gelombang ekstrim dan abrasi. Gelombang ekstrim adalah salah satu penyebab abrasi yang terjadi dengan cepat. Gelombang ekstrim yang melanda Indonesia berada di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan posisi siklon tropis. Abrasi merupakan pengikisan atau pengurangan daratan atau pantai akibat aktivitas gelombang, arus, dan pasang surut. Secara detail, penyebab abrasi berdasarkan detail engineering penanganan abrasi dan rob Kabupaten Demak Kimpres Wil 2006 dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Penurunan permukaan tanah atau land subsidence. 2. Kerusakan hutan mangrove. 3. Kerusakan akibat gaya-gaya hidrodinamika gelombang. 4. Kerusakan akibat sebab alam lain. 5. Kerusakan akibat kegiatan manusia. 5. Bencana alam letusan gunung api. Gunung berapi yang akan meletus dapat diketahui melalui beberapa tanda, antara lain 1. Suhu di sekitar gunung naik.
2. Mata air menjadi kering. 3. Sering mengeluarkan suara gemuruh kadang disertai getaran atau gempa. 4. Tumbuhan di sekitar gunung layu. 5. Binatang di sekitar gunung bermigrasi. Bencana gunung meletus. Hasil dari letusan gunung berapi antara lain 1. Gas vulkanik. Gas yang dikeluarkan gunung berapi pada saat meletus. Gas tersebut antara lain karbon monoksida atau CO, karbon dioksida atau CO2, hidrogen sulfida atau H2S, sulfur dioksida atau SO2, dan nitrogen atau NO2 yang dapat membahayakan manusia. 2. Lava dan aliran pasir serta batu panas. Lava adalah cairan magma dengan suhu tinggi yang mengalir dari dalam bumi ke permukaan melalui kawah. Lava encer akan mengalir mengikuti aliran sungai, sedangkan lava kental akan membeku dekat dengan sumbernya. Lava yang membeku akan membentuk bermacam-macam batuan. 3. Lahar. Lahar adalah lava yang telah bercampur dengan batuan, air, dan material lainnya. Lahar sangat berbahaya bagi penduduk di lereng gunung berapi. 4. Hujan abu, yakni material yang sangat halus yang disemburkan ke udara saat terjadi letusan. Karena sangat halus, abu letusan dapat terbawa angin dan dirasakan sampai ratusan kilometer jauhnya. Abu letusan ini bisa mengganggu pernapasan. 5. Awan panas, yakni hasil letusan yang mengalir bergulung seperti awan. Di dalam gulungan ini terdapat batuan pijar yang panas dan material vulkanik padat dengan suhu lebih besar dari 600 derajat Celcius. Awan panas dapat mengakibatkan luka bakar pada tubuh yang terbuka seperti kepala, lengan, leher, atau kaki yang juga dapat menyebabkan sesak napas. Yang selanjutnya pada poin 6 yaitu bencana tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Faktor-faktor yang menyebabkan longsor pada prinsipnya, yang pertama, tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah, sedangkan gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut. Yang kedua yaitu kemiringan lereng, air, beban, serta berat jenis tanah batuan. Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup, dan penggunaan lahan pada lereng tersebut. Namun secara garis besar dapat dibedakan sebagai faktor alam dan faktor manusia. Yang selanjutnya yaitu mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyandaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, yaitu termasuk pada pasal 1 ayat 6 Peraturan Perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kegiatan mitigasi bencana diantaranya yang pertama, penanggulangan, penanganan, dan pemantauan resiko bencana. Yang kedua yaitu perencanaan partisipatif, penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana. Yang ketiga yaitu penerapan upaya fisik, non-fisik, dan peraturan penanggulangan bencana. Yang keempat, identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana. Yang kelima, pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Yang keenam, pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi. Yang ketujuh yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang kedelapan yaitu kegiatan mitigasi bencana lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatakan bahwa pengertian mitigasi dapat didefinisikan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Secara umum,
Pengertian mitigasi adalah usaha untuk mengurangi atau menindakkan korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana, yaitu terutama kegiatan penjinakan atau perendaman atau dikenal dengan istilah mitigasi. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik yang termasuk ke dalam bencana alam, natural disaster, maupun bencana sebagai akibat dari perbuatan manusia. Sekian penjelasan materi bencana alam dari kelompok 6 yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.